Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran fikih kelas 7. Kemarin sudah banyak Bapak kasih tugas tentang materi fikih ini. Pada kesempatan ini Bapak akan jelaskan tentang bab 3, yaitu ketentuan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal 2 orang, ada imam dan ada makmum. Selebihnya tidak terhitung jumlah orangnya untuk mengikuti sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini mempunyai keutamaan. Di antaranya yaitu yang pertama mungkin menjalin silaturahmi. Dengan berkumpul secara berjamaah bersama-sama maka terjalin hubungan silaturahmi. Yang kedua dilihat dari segi pahala. Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholati fajri bisab'in wa isrina darajat." Bahwa seseorang yang melaksanakan sholat secara berjamaah, sholat fardu secara berjamaah, maka pahalanya 27 derajat lebih tinggi, lebih keutamaan daripada sholat secara sendiri atau munfarid. Nah, dari pengertian ini dan keutamaan ini, maka anak-anakku sekalian, terutama nih yang laki-laki, biasakan sholat berjamaah di masjid. Karena laki-laki afdolnya sholatnya di masjid, ikut berjamaah. Nggak usah jadi imam karena kita masih belajar, jadi saja makmum. Nah, kemudian bagi perempuan sama, sholat berjamaah juga dengan orang tuanya, dengan adiknya, silakan berjamaahnya di rumah. Itu yang penting jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah, karena saking besar faedah dan manfaat serta pahalanya sholat berjamaah. Kemudian di dalam sholat berjamaah ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu syarat sholat berjamaah itu adanya imam. Jelas, imam itu orang yang mimpin jamaah. Tidak semua orang boleh menjadi imam. Ada syarat-syarat nanti menjadi imam. Makmum yaitu orang yang mengikuti di belakangnya. Setiap orang yang akil balik, kemudian sehat, kemudian suci dari hadas dan najis, siapapun dia boleh menjadi makmum. Ibaratnya kalau berkendara, tidak semua orang boleh menjadi supir, hanya orang-orang tertentu yang bisa nyupir, dan boleh semua orang menjadi penumpang. Anak kecil, orang dewasa, bahkan orang yang sakit pun boleh jadi penumpang mobil. Nah, ini dalam sholat berjamaah pun seperti itu. Imam orang-orang tertentu yang bisa untuk menjadi imam. Makmum siapa saja, yang penting memang mereka sehat untuk melaksanakan sholat, suci dari hadas dan najis dan sebagainya. Kemudian ada syarat menjadi imam dan ada syarat menjadi makmum. Ya, syarat menjadi imam yang pertama niat menjadi imam. Dalam sholat kalau kita jadi imam maka usolinya bilang imaman. Kalau makmum yaitu makmuman. Contoh, sholat zuhur jadi imam, usolli fardal juhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu kalau jadi imam. Kalau makmum bagaimana? Usolli fardal juhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini niatnya. Kemudian berakal sehat. Imam harus akal sehat. Ya. Jadi orang yang akalnya tidak sehat tidak boleh jadi imam. Kemudian balik, ya jelas ini mah baik makmum maupun imam harus akil balik gitu, atau dewasa. Anak-anak kecil nggak boleh jadi imam. Nah, anak kecil boleh jadi makmum gitu. Kemudian laki-laki jika makmumnya semua perempuan. Nah, jadi begini ketentuannya. Laki-laki imam, makmumnya laki-laki dan perempuan boleh. Laki-laki jadi imam, makmumnya perempuan semua boleh. Laki-laki jadi imam, makmumnya laki-laki semua boleh. Nah, yang nggak boleh perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki dewasa, tidak boleh itu. Ya, yang jadi ketentuannya perempuan tidak boleh jadi imam, kecuali perempuan jadi imam kepada perempuan lagi, itu boleh. Ya, kalau perempuan untuk laki-laki, imamnya perempuan, laki-lakinya makmum, itu yang tidak imamnya perempuan,
lakinya yang jadi makmum, itu yang tidak boleh. Gitu. Selanjutnya, fasih dari segi bacaan. Ya, jelas kalau jadi imam bacaannya harus benar-benar, terutama nih bacaan yang menjadi rukun, suratul Fatihah dan sebagainya, itu harus benar. Kemudian mengerti tentang ilmu, tidak semua jadi orang berhak menjadi imam, diperbolehkan menjadi imam, karena harus ada ilmunya, mereka harus ngerti ilmu agama. Kemudian syarat jadi makmum, yang pertama berniat sebagai makmum, tadi Bapak jelaskan, makmuman lillahi ta'ala, sholat apapun, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat berjamaah. Kemudian mengikuti gerakan imam, makmum tidak boleh mendahului imam. Ya, tidak boleh, batal sholatnya kalau makmum mendahului imam. Makmum ini orang yang mengikuti. Ya, imamnya harus, misalnya imam ruku, makmum baru ruku, nggak boleh makmum dulu baru imam yang ruku. Nah, makanya nanti ketika sholat berjamaah, kalimat takbirnya agak kencangkan, baik sholat apapun itu. Ya, kalau ketika jadi imam berubah gerakan dari semua gerakan sholat, maka ada kode-kodenya, yaitu berupa membaca takbir yang disebut takbir intikal. Itu pasti kencang diucapkannya oleh imam. Kemudian berada di belakang imam, makmum harus berada di belakang imam, nggak boleh makmum itu ada di depan imam. Kemudian tidak boleh mendahului gerakan imam, tadi Bapak jelaskan. Kemudian dalam satu tempat, nggak boleh imamnya di masjid, makmumnya jauh dari masjid, walaupun kedengaran suara speaker, suara toa, suara sound, nggak boleh. Harus dalam satu majlis, satu tempat. Boleh misalnya sholat sampai ke jalanan, kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi memang masih nyambung antara imam dan makmum, masih dalam satu tempat, walaupun sampai jauh-jauh, yang penting masih nyambung. Tapi kalau sudah tidak nyambung, bukan satu majlis, itu tidak boleh antara syarat jadi imam dan jadi makmum. Kemudian salat yang dilakukan sesuai dengan salat imam, harus sama. Misalnya kalau imamnya salat zuhur, maka makmumnya salat zuhur. Imamnya salat asar, makmumnya salat asar, gitu. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang diketahui batal salatnya. Ya, misalnya imam batal salatnya, kita jadi makmum, maka makmum pun harus, yang belakang jadi imam, makmum yang di belakang imam harus meneruskan. Tidak boleh diteruskan, tidak boleh kita menjadi makmum kepada imam yang batal salatnya. Ini. Kemudian ada yang selanjutnya tentang kalau salat berjamaah itu pengaturan saf. Pengatur saf. Ya, jadi sebelum salat imam disunahkan untuk memerintahkan kepada makmumnya untuk dirapihkan saf. Dirapihkan, diluruskan safnya. Supaya apa? Karena dengan rapihnya saf merupakan keutamaan salat. Yang dinilai salat berjamaah itu yang pertama imamnya, bagaimana imamnya, bacaannya dan sebagainya, ilmunya dan sebagainya. Kemudian setelah bacaannya, maka safnya, bagaimana safnya dilihat, yang terutama saf depan. Cara mengaturnya bagaimana? Di belakang imam, saf barisan pertama itu laki-laki dewasa. Baru setelah laki-laki dewasa di depan semua, baru barisan anak-anak. Kemudian kalau ada perempuan, setelah barisan anak-anak laki-laki, baru barisan perempuan dewasa. Nah, baru yang terakhir barisan perempuan anak-anak. Ya, kalau nggak ada perempuan, maka laki-laki sama dewasa di paling depan, baru anak-anak. Ini pengaturan saf. Gitu. Kemudian di dalam salat berjamaah ada dengan istilah makmum masbuk. Makmum masbuk yaitu makmum yang ketinggalan sholatnya sama imam dari awal. Sekali lagi, makmum masbuk yaitu makmum yang tertinggal sholat bersama imam dari awal. Ya, bisa itu artinya gini, makmum masbuk itu bisa dia ketinggalan 1 rakaat, bisa dia ketinggalan 2 rakaat, atau bisa dia ketinggalan imam sedang baca Fatihah. Nah, ya pasti makmum masuk itu makmum yang ketinggalan. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa karena kita baru datang misalnya gitu ya. Nah, kalau ketinggalan 1 rakaat, maka nanti kita diri lagi, tambah 1 rakaat setelah imam menyelesaikan sholat dengan mengucap salam. Nah,
kita diri lagi sampai selesai, terus ketinggalannya kita berapa rakaat terusin sampai selesainya ya. Kemudian ada istilah dengan imam batal ya. Imam juga manusia, terkadang ada lupanya ya. Cara mengingatkan imam yang batal itu, yang pertama, kalau bagi laki-laki dengan mengucap subhanallah ya. Misalnya aturan duduk antara duduk tahiyat awal pada sholat zuhur, tiba-tiba imamnya nggak tahiyat awal, langsung diri. Nah, itu boleh kita mengucap subhanallah gitu bagi laki-laki. Bagi perempuan dengan menepukkan tangan ke tangan kiri, tangan kanan ke tangan kiri gitu, mengingatkannya. Tapi jarang, biasanya kalau perempuan yang minimal lelaki lah yang mengingatkan karena di belakang imam sekali gitu ya. Itulah anak-anakku sekalian tentang keutamaan-keutamaan sholat pada bab 3 ini. Pesan Bapak, silakan kalian baca lagi biar lebih jelasnya. Nanti kalau sudah pertemuan efektif baru enak kita untuk menjelaskan lebih detail lagi. Yang terpenting sekarang laksanakan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu pahalanya besar sekali. Kalau sholat sendiri pahalanya satu pun belum tentu sempurna, karena dilihat dari khusyuknya, dari bacaannya dan sebagainya. Tapi kalau kita sholat berjamaah, pahalanya sudah ditanggung imam dan derajatnya lebih tinggi, 27 derajat. Anak-anakku, mari kita sholat berjamaah di masjid, terutama yang laki-laki nih ya, supaya pahala ibadah kita dapat berjalan dengan sempurna sambil belajar itu apa keutamaan sholat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan pada saat ini. Tidak ada tugas dahulu, silakan kalian pelajarin aja tentang bab keutamaan sholat berjamaah ya. Nanti minggu besok baru tugas menyusul. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.